Nama saya Ivit bin Tawasing. Nama saya Kumbi, nama botol saya Ebekel Ivi. Berapa umur sekarang? Mama saya bilang saya 7 tahun, tapi papa saya bilang saya 6 tahun. Bingung. Apa yang kau tulung kau punya bapak masa jual-jual di sering jalan dulu? Si duduk jam saja di kereta. Jadi di kereta kau bikin apa lah? Saya bareng-bareng. Itu pula video dia yang pertama. Paling pertama, iya. Dia bilang, bapak saya mau belajar masak nasi. 2 biji saya tuh baras di dalam. Saya masak nasi, papa saya tengok sama-sama tuh rice cooker. Sampai ada orang pergi sponsor kami rice cooker. Macam mana kau punya kehidupan sebelum famous? Macam yang kita tahu tuh hari kan pasal PKP tuan. Saya pun salah satu yang kena singkir daripada kerja. Hilang pendapatan kan. Saya pun udah pikir lah kalau saya kira buat sesuatu, macam mana saya mau kasih makan anak, macam mana saya mau belanja untuk harian saya. Halo guys, jangan lupa tinggal kita punya podcast di YouTube Step It Up. Bye. Bye, thank you kamu orang. Step It Up Lounge. This is the first time aja yang kita ada. For me, Malaysia ada pro dan kontra juga. Mendengarkan tuh. Itu air turun. Saya macam apa tuh? Hi, Steph here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello. Welcome back to Step It Up Lounge bersama saya Stefanus Abel, Mr. Amatan 2022. Dan kali ini kita ada special guest juga. Bukan satu orang, tapi 2 orang. Dan anak beranak lah orang bilang kan, bapak dan anak. Dan mesti kamu kenal. Jadi saya mau kasih kenal kepada kamu, David dan Om Hai, Bibi. halo. Hai. Di Sabah. Sebenarnya bukan di Sabah saja kan, Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan mungkin saya rasa Indonesia pun negara-negara jiran sudah nampak kamu punya video di mana-mana kan. Iya. Ramai orang kenal itu nama David Tutorial dan Kumbibi, dia bilang kan. Paling ramai yang kenal inilah nama dia nih, Kumbibi. Kumbibi. Tapi sebelum semua yang besar-besar kita ceritakan, mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Boleh. Nama saya kalau nama betul ikut dalam IC. Ivit bin Tawasing. Oke. Saya punya nama EVID Ivit bin Tawasing. Tapi kalau nama yang macam sekarang saya guna yang untuk nama-nama Facebook di TikTok saya guna tuh. Itulah yang macam kamu nampak tuh David Beach Tutorial dia bilang tuh. Iya. Ya, itulah yang saya pakai dari awal tahun 2023. Oke, saya punya asal dari Tambunan, sana di Kampung Sunsuron. Oh, Sunsuron rumah. Di Kampung Sunsuron. Jadi lama sudah tinggal di sini di Keke lah, di Kampung Kopengit. Oh, dekat saja sini kan. Dekat sini lah. Patut hari itu masa saya limpas di Gunung Alab saya jumpa kau. Iya, Pas ada, kau ingat kan? Ada kau. Kalau yang Iya. Saya ingat saya ada gambar sama kau. Iya. Si Kumbibi lagi. Kumbibi boleh kasih kenal nama kau? Nama saya Kumbi, nama botol saya Ebekel Ivi. Berapa umur sudah kau sekarang? 6 tahun, dekat sudah mau 7 tahun. Ya kan, bila kau birthday? Bila kau 7 tahun? Bulan berapa? Bila saya graduation baru saya 7 tahun. Oh iya, dekat sudah kah itu? Lama lagi tuh, Lama bulan lagi. 9. Awal 9. Kau kenapa kau diam-diam tadi kau kau itu kau lompat-lompat. Kau nervous kah? Tidak, kau tidak nervous nih kan? Tidak. Sekarang kan David Tutorial, tapi ada soalan Mbak dari salah satu kita punya listener kan, kita punya pendengar. Oke. Kenapa kasih nama David Vids Tutorial? Dia bilang. Oh, yang dulu yang sebelum saya pakai ini nama kan macam saya selalu buat video-video tutorial, contohnya macam apa itu? Saya mau macam mau kasih demo sesuatu video tuh, contohnya macam makan begitu, kasih tutorial macam mana makan. Terus yang
apalagi itu apa-apalah yang saya buat terus saya kasih nama dia tutorial. Oh. Terus orang bilang, David, kau buat dulu yang video begini-begini, kasih tutorial dulu video begini, kau mandi kah, kau buat video apa-apa kah, dia bilang. Dari sana lah tuh saya start, macam boleh pakai juga nih nama ini, saya bilang. Jadi saya kasih, terus saya letak di sana lah di Facebook tuh, itu nama. Selepas saya pakai di Facebook, baru saya pergi guna di TikTok juga. Oh. Kau start Facebook sebenarnya bila lagi? Sebenarnya saya start Facebook lama sudah nih, mau ada lebih 10 tahun pun ada sudah. Yang kau start Cuma buat yang video? betul-betul saya fokus ini video Facebook ini dari 2022 lah kalau tidak salah. Tapi yang betul-betul naik saya punya video, yang saya punya followers sama awal 2023 lah. Sangat baru. Masih Sangat baru, masih baru, iya. Ya. Dan sebenarnya kau punya speed, considering kau start sangat baru, sangat laju. Sangat laju. Memang baru tuh 2023 yang saya aktif lah betul-betul dalam nih Facebook. Sebab tujuan saya aktif pun sebab saya berpikir mau buat bisnis kan. Kalau saya banyak followers, senang untuk kita berbisnis bah. Betul. Jadi kita post apa-apa pun orang akan tahu lah. Ya. Dan TikTok pun awal tahun 2023 juga. Sama juga lah. Aktif dulu, baru followersnya di TikTok baru 7.000 kah kalau tidak salah. Dalam bulan 4 tahun lalu. Jadi sampai sekarang dekat 800k sudah lah. Dia naik begitu cepat. Ya. Dan semasa kau start, kau sendiri kah atau ada Sekung Bibi sudah? Oke, yang saya start dulu saya solo. Pertama video itu saya buat macam makan-makan ataupun yang video gila-gila kah. Kalau orang yang pernah tengok Facebook saya itu kan orang tahu atau siapa saya yang awal tahun 2023. Sama macam torok video yang torok pun adalah. Orang bilang yang kalau dia pernah nampak, dia orang tahu lah tuh. Jadi lepas tu masa itu saya solo, terus selepas itu saya sama binatang saya. Saya ada pelihara ayam, saya ada pelihara anjing kan. Jadi semua ini saya punya binatang jinak-jinak bah. Masa mana kau boleh buat kau punya binatang begini sampai macam kau ajar kau orang balakun nih, dia bilang semua. Mana ada kau ajar tuh kan. Kalau sudah jinak memang dia macam senang kau mau bekerja sama tuh binatang kalau dia sudah jinak. Jadi begitulah. Kedua itu sama binatang, dan yang ketiga baru saya bawa dia. Ini awal ada kat ujung tahun 2023. Dia nih baru nih. Dia baru, belum pun sampai 1 tahun. Tapi dia lagi naik, dia duluan naik dari saya sampai dia sendiri cakap, "Papa, saya lagi famous daripada kau, Papa." Iya Kakak Bibi. Iya. Kenapa kau cakap begitu? Kenapa, apa yang kau nampak? Banyak followers saya. Iya kan. Kau ada akun sendiri kah? Enggak. Ya, dia ada akun sendiri. Ada account Denny dulu, tapi karena ban. Allah. Kan budak-budak di TikTok. Oh iya pula orang kan. kasih ban. Oh, Jadi betul. mungkin orang buat live kah apa terus karena ban. Mungkin nanti perencanaan saya akan buat dia satu page lah. Iya, memang mesti Page buat dan itu. TikTok nanti saya kasih tahu dia apa yang boleh, apa yang tidak boleh lah. Pelan-pelan Sayang aja, sebab umur dia kecil begini kan kita kasih dia satu page ataupun betul. page lah supaya bila dia besar pun dia makin orang bilang itu followers kau pelan-pelan meningkat bah kan orang pun kenal. Betul. Dan dia macam kalau dulu kan, taruhlah 10 years ago. Sebelum ada social media apa semua, kasih sedia lah dia bank dalam kan. Buat sedia bank, taruh sedikit-sedikit, lama-lama makin banyak. Jadi sekarang dengan begitulah itu ya, dia punya konsep sama lah konsep kan. dia sama ya. Dengan adanya social media yang boleh digunakan pakai, lebih-lebih lagi kamu yang sudah ada nama di social media,
saya rasa sangat satu peluang dan satu ide sangat bagus Iya, untuk betul. kasih sedia untuk si Hobi sedia. Macam orang bilang kalau sudah ada peluang, selagi peluang itu masih ada, pasti buatlah. Jangan tunggu sampai hilang sudah peluang baru kau bikin. Betul. Terlambat sudah. Betul. Mungkin ada bagus dia kita cerita macam mana kau punya kehidupan ataupun kau punya keadaan lah sebelum main TikTok ataupun sebelum famous begitu di TikTok. Oh. Macam yang kita tahu tuh hari kan pasal PKP itu kan. Saya pun salah satu yang kena singkir daripada kerja. Oh. Jadi macam lama sudah saya bekerja sama di company, tapi macam karena singkir sudah mungkin durang teras sudah bisnis apa semua kan. Macam iyalah masa PKP itu kan banyak orang yang hilang punca Betul. pendapatan kan. Jadi saya pun udah pikir lah kalau saya tidak buat sesuatu, macam mana saya mau kasih makan anak, macam mana saya mau belanja untuk harian saya kan. Anak pun makin lama makin besar, sekolah diorang lagi. So saya ambil cara saya mau buat bisnis, tapi kalau saya buat bisnis saya tiada untuk apa tuh marketing macam maksud saya kalau saya buat bisnis pun orang tidak tahu apa yang saya bisnis. Sama juga saya bilang bagus saya bikin video dulu, saya kumpul dulu followers, saya bikin konten-konten dulu, baru saya bikin bisnis lah. So dari sana saya start buat video-video, konten-konten. Tapi saya tidak terpikir yang video itu atau konten-konten saya boleh sampai yang tahap beginilah yang memberi saya rezeki lah. Jadi lama-lama macam saya punya followers naik di mana TikTok kan. Makin ada orang minta review. Jadi saya terpikir, bagus pula nih ya. Macam ada juga tambahan pendapatan saya bilang. Begitu. Jadi lama-lama saya dapat pendapatan daripada review itu kan. Saya bikin modal untuk bisnis. Nah, saya kasih jadi saya punya bisnis. Macam yang saya jual di tepi jalan tuh, itu jadi sekarang lagi produk baru yang sambal kombibi itu. Kami bikin tuh produk. Itu semua daripada yang duit pendapatan dari review lah. Hasil daripada yang konten-konten orang tertarik, dorang panggil untuk review, ada pendapatan kasih jadi modal. Gitu. Itu yang saya dapat, saya kasih pusing sampai sekarang lah tuh. Kalau dengar yang diceritakan macam dia memang start daripada rendah, sangat rendah. Kesusahan semasa retrench kan, tidak dia bong kerja. Lepas tu apa yang saya nampak lah, dia macam begini saja. Tapi mungkin apa yang orang tidak sadar adalah di sebalik begini itu kan yang orang nampak kan. Mungkin di tengah-tengah ada begini juga. Apa cabaran yang kau hadapi walaupun dengan ada banyak peluang macam ini? Iya betul tuh. Memang ada cabaran John ya. Memang ada cabaran. Setiap yang kita buat tuh mesti ada sih tuh. Orang bilang turun naik bahkan. Kalau bagi saya cabaran masa lah. Saya punya masa. Macam contohnya kita buat satu produk kan, kita banyak untuk luar punya kerja lagi. Jadi di sana cabaran saya pasal ini masalah saya paling cabaran untuk saya. Peluang sangat banyak datang kan. Jadi kalau kau juga yang buat semua benda, mana kau boleh kasih pisah badan kau pergi kerja lain, tempat lain, mau pergi jumpa orang apa kadang saya terpikir juga kalau boleh kasih jari 10 di badan kan bagus. Betul, saya terpikir. Tapi itu kita kena pelan-pelan atur lah, sebab setiap yang kita buat tuh pasti ada jalan penyelesaian dia begitu kan. Itu salah bagi saya, cabaran saya, masa saya, dan macam untuk apa nih aktiviti luar lagi kadang-kadang macam banyaklah cabaran. Kalau kasih tahu pun banyak betul, tidak dapat kira. Saya rasa ada satu yang kira macam terbaru yang saya nampak juga lah, saya kan follow kau juga. Pasal itu yang kamu berniaga, lepas itu ada iya. Ada report apa tuh begitu? Komplain ya. Itu apa betul macam mana? Yang ini tempat dia komplain lah, macam dia bilang dorang tuh ada lesson nggak berniaga apa sama dia bilang. Tapi yang tempat kami pergi itu memang tidak diluluskan apa di BKK lesson. Dia bilang di BKK sendiri cakap. Dia bilang ini tempat memang
tiada lesson ban dia bilang. Hmm. Kamu boleh bannya gak, kecuali kalau orang komplain memang kami akan Oh. turun buat kerja lah. Dia bilang ya betul gak, itu kerja orang kan. Jadi yang tidak best dia tuh ini pun salah satu cabaran lah, orang Yeah. sekeliling kau yang sendiri kasih jatuh kau. Hmm. Mungkin rekan-rekan sebelah satu kampung kita kayak itu masalah tuh. Betul. Macam saya yang di Kopungit ini lah begitu. Orang-orang sana juga yang coba mau kasih jatuh lah bisnis, dia bilang kan, komplain. Tapi itu kita ambil sebagai anu lah, lain kali benda-benda begini kita boleh, kalau boleh elak kita elak lah kan. Dan kau sebagai yang di sana menghadapi itu, kamu minum kah? Tidak. Tidak. Kau sebagai seorang yang menghadapi itu, apa cara kau untuk mengatasi itu cabaran? Oke, kalau macam yang baru-baru ini kan, macam ini saya buat tidak boleh, saya akan buat tukar yang satu lagi. Macam contohnya baru-baru ini saya menjual makanan tuh kan, di jalan. Kalau macam ini banyak komplain ataupun ada masalah, kita jangan macam terus yang berkeras hati mau buat tuh juga. Kalau saya lah, saya punya cara kan, saya pergi ambil yang peluang satu lagi, kita buat tuh. Terus kalau ini sudah dia maju, baru kau ambil balik yang peluang yang kau kasih tinggal tuh. Macam contohnya kau buka kedai makan kah. Nah, kalau di sana sudah orang tidak akan dapat kacau sudah. Sebab kau ambil satu kedai kan, maksudnya ini bukan terus kau kasih tinggal. Betul. Kau pergi di sebelah sebagai kau punya modal dulu. Sebab kalau ini kau stop terus, kau tidak bikin yang satu ini, bermaksud kau sampai di sana saja. Betul. Jadi kalau kau bikin lagi satu, macam yang sambal saya bikin tuh, di sana kau cari modal untuk buka satu kedai, boleh sudah. Antara dua-dua kamu buka itu pun boleh. Betul. Iya. Dan maksudnya sekarang itu yang jualan makanan di tepi jalan tuh kamu tidak buat sudah? Yang itu saya kasih stop dulu lah. Memang kami akan bikin, itulah plan saya sekarang, bahwa ada model yang sekarang kami buat sambal tuh, ada model ini pun saya kasih buka tuh. Patut saya cari itu hari dia sering mana sudah ini kata ini. Yang tidak boleh hilang sudah. Iya. Apanya oleh sebab kejadian. Banyak lagi orang mencari itu. Ya. Ya sudah boleh itu makanan. Tapi sabar-sabar dulu lah. Mesti ada juga tuh kami buka balik juga tuh. Saya mau tanya si Kumbibi, apa yang kau tulung kau punya bapak masa jual-jual di sering jalan dulu? Duduk diam-diam saja di kereta. Duduk diam-diam saja di kereta. Masak kau ada tulung kah? Tidak. Kalau kasih simpan-simpan di tapau? Tidak. Tidak. Jadi di kereta kau bikin apa lah? Coba bareng-bareng. Kau tidak tulung kira duit? Tidak. Tidak juga. Apa saya pandai? Apa kau pandai kira? Kau pun mau belajar juga nanti kan? Kau pandai sudah kira duit kah? Tidak. Tapi kira followers pandai kan? Sebelum ini kan kau bikin konten sendiri kan? Apa yang inspire kau untuk bikin sama si Kumbibi? Oh, kenapa dia boleh ikut dalam video saya kan? Sebab saya nampak dia ada satu kali yang pernah terjadi, betul-betul terjadi ini yang bukan dalam rekaman lah. Dia yang kadang ini terlampau lurus macam contohnya kau makan sini, kau makan di luar. Ada satu tuh betul-betul saya kasih jadi video saya tuh. Saya bilang, Kumbibi tolong anjing tengok dulu makan papa punya nasi. Dia tengok sampai itu anjing kasih habis itu nasi. Jadi saya terpikir, terus saya terpikir macam, betul juga saya yang silap cakap nih, saya bilang. Habis kalau budak-budak, dorang kau cakap begitu kan, itulah dorang ikut. Betul. Jadi, saya bilang boleh nih, saya bilang. Terus saya kasih jadi konten tuh. Saya pun tidak sangka sampai juta terus sudah punya view tuh yang video macam yang itu. Iya. Jadi start dari sana. Terus aktif sudah lah, kasih ikut dia dalam setiap saya punya video. Maksudnya itu yang first video lah? Ada lagi. Ada lagi. First video apa itu? Itu dia makan susu yang dia tuduh tuh kucing.
Oh itu. Habis dia selalu kalau di rumah pun dia makan susu adik dia tuduh adik dia, tapi macam tidak masuk akal. Adik dia masa itu baru Berapa bulan 7 makanya? bulan, 8 bulan, belum pandai berjalan pergi makan susu. Dia bilang, siapa makan susu? Dia bilang, si adik yang pergi makan. Jadi ini kali yang dia buat lagi video tuh, kucing sudah yang dia tuduh. Padahal sih ini susu sama. Itu ide siapa? Ide kau juga kah? Tidak, Tidak, adik Bapak. papa saya. Yang itu ide saya lah. Saya nampak yang dia selalu tuduh adik dia. Bagus saya bikin video, saya bilang. Setiap apa yang dia bikin tuh kan, saya tengok, oh boleh bikin, saya bilang ada saja. Tapi bagus juga sebab kau sangat observatif. Kau macam nampak kan dan kau menilai. Kau sudah terpikir ini orang suka kan tidak begitu kan? Dan akhirnya kau ambil the next step, which is kau jadikan itu kenyataan. Iya. Dan akhirnya oleh sebab kau ambil itu step, kau buat action, kasih jadi dia konten dan itu yang kasih jadi sampai sekarang. Itulah yang saya selalu nilai macam apa sih lah benda dia buat. Dia pergi masuk Facebook, itu pun terjadi konten dia tuh, yang di Puriza tuh, yang kuih mama dia lah apa semua. Habis ada itu yang tuala perempuan kita panggil kan. Dia bilang mama apa itu? Kuih bene, dia bilang jangan kau kasih. Jadi itu pun jadi video juga. Kira macam harian punya activity lah banyak. Asal yang apa yang kau bikin itulah yang kau kasih jadi. Dan satu lagi saya tidak pernah berpikir yang video kami bikin orang suka atau tidak. Apa yang saya buat saya post saja tuh. Orang bilang macam yang sekarang kau buat begitu tuh kan kamera begitu, kau spontan saja. Tidak payah kau pikir bilang, tidak cantik nih. Ubahlah. Kami satu kali sih ampai, terus apa yang kami ambil itulah itu. Tidak lagi kritik-kritik. Ya. Terus sekarang yang macam baru-baru ini kami dapat anugerah tuh kan. Kami dapat anugerah pasal original content. Dari sana diorang tengok original content, terus diorang kasih syarat kami dalam tuh anugerah lah. Itulah again saya mau cakap, saya mau kasih emphasize juga yang saya rasa even saya sendiri kan, saya banyak ide tapi tidak saja pernah start buat. Mesti mau plan dulu yang terbaik punya skrip contoh. Mau plan dulu. Okay. Lama-lama terdelay, terus lama-lama tidak terbuat. Inilah masalah. Ya, kan, betul. Macam kalau kau plan, kadang-kadang kalau kau plan ini kan lama kau tersimpan tidak jadi, betul. Tidak jadi. Saya pun pernah begitu main. Dulu lagi tuh saya begitu, tapi saya kasih buang tuh yang cara begitulah. Sekarang saya ambil yang hari ini kau punya ide, hari ini juga kau kasih bikin. Terus kau kasih jadi dia. Jadi tidak kau macam contoh saya tidak lagi kau terpikir macam yang apa mau bikin apa. Kau spontan saja. Kadang-kadang ide ini kan dia otomatik datang. Betul. Kau bikin dulu baru datang tuh ide. Tapi kalau kau diam-diam kau berpikir begitu kan lama mau masuk ide tuh. Iya. Betul juga. Saya rasa something yang sangat penting kalau seseorang tuh mau jadi content creator, salah satu nilai yang perlu adalah itu, jangan tunggu. Iya betul. Sama satu lagi, jadi diri sendirilah. Kau punya cara. Jangan macam yang di Sabah, macam yang di Sabah kan banyak kita tahu content creator. Jadi kita jangan macam kita ikut-ikut dengan dorang lah. Maksudnya kita ada cara kita sendiri dan kita punya diri sendiri lah. Jangan copy dia ulang kan. Iya. Jangan tiru dia ulang. Itulah itu. Nanti kalau taulah kalau orang sekarang kan macam kalau tersama saja orang bilang, wih, betul. Macam sama sih ini dia bilang. Jadi di sana dia tidak tarikan dia. Betul. Macam tidak yang istimewa. Tapi kalau yang lain daripada lain, ya biarpun kau punya video 20 saat saja. Tapi kalau masuk betul dalam orang punya hiburan bagi orang tuh kan, orang akan orang akan ingat tuh, orang pun dapat nilai. Betul. Yang video itu macam mana kau punya original, kau punya video. Originality dia ulang. Iya. Om Bebe, sama tanya kamu Om Bebe, boleh kah? Boleh. Dalam banyak video yang kamu buatkan, mana satu yang kau punya idea sendiri?
saya tidak tahu mana satu idea saya. Banyak kah? Banyak kah yang kau punya ide? Tidak, Yang garam siapa punya ide? Bapak saya. Itu macam mana terwujud itu ide itu garam itu? Ini dia kadang-kadang dia minat masak juga nih. Jadi yang terwujud yang pasal garam itu dia mau masak, dia bilang dia suka makan telur bah, telur dadar dia bilang tuh. Jadi pernah juga saya bilang kau masak sendiri lah, bukan susah tuh, taruh telur saya, taruh garam apa. Terus dia mau pergi coba, saya coba lah papa dia bilang. Jadi masa itu bah saya bilang, terus dia pergi rekam lah, ambil video saya kasih rekam. Papa saya siap masak nanti kau coba dia bilang. Sudah masakan, nah tapi di sana saya nampak, saya try lah. Saya pun tidak sangka itu yang garam dia tuang itu betul-betul tuh. Maksudnya yang banyak garam itu bukan ide, maksudnya kau tidak suruh dia begitu? Tidak, sendiri? saya tidak suruh, itu dia sendiri. Tandainya kau bibi? Tapi saya bilang, saya suruh dia belajar lah kau masak. Saya bilang, kau simpan dulu minyak sedikit, kau taruh tuh telur, baru kau tuang tuh garam. Saya bilang, tapi saya tidak kasih tahu garam berapa banyak apa. Ini udah tuang. Saya ingat pun telur putih saya yang makan, oh iya. Karbau pun teriak bah kalau tak makan tuh garam begitu banyak. Ya, tapi memang lucu lah. Inilah yang video dia tersenarai dalam Iya, tuh. Iya. betul. Sebelum saya bikin tuh video, sudah terjadi benda tuh bah. Oleh Memang dia dari begitu. dia. Oh, paham. Tapi sebenarnya memang dari dia. Paham. Jadi orang bilang kisah benar yang kau kasih lakukan balik. Iya, Bah. iya. Ya begitu. Benda ini sudah terjadi, dia sudah kasih jadi, baru saya kasih video begitu. Tapi sangat kreatif lah. Iya. Sangat. Apa yang kau bilang tuh itu si Kumbibi umur yang kecil Ya, dia cepat belajar. cepat belajar. Macam maksudnya dia ini kan macam orang bilang yang cepat matang bah. Sama satu lagi kelebihan dia cepat hafal. Dia cepat menghafal apa yang contohnya kau bagi dia skrip lah kan, panjang skrip begitu, contohnya lagu Korea Blackpink begitu tuh, boleh dia hafal itu begitu panjang tuh. Contohnya lagi di sekolah macam ada pembacaan apa-apa kan, ini semua dia yang bikin lah tuh. Dia yang bercakap. Terus ada lagi yang terbaru di pentas besar, macam ramai orang, beratus-ratus orang, dia juga di depan yang kasih bentang apa semua. Wah. Ya boleh tahan habis itu dia sudah hafal lah, dalam satu minggu lah dia boleh hafal sudah begitu panjang punya ayat. Tapi kalau saya takat yang pindik-pindik tuh satu kertas ya begitu 1-2 hari saja tuh. Kejap ya. Iya. Bagus loh. Saya pun yang orang tua begini, saya tidak boleh hafal loh. Itu kelebihan dia lah. Iya. Cepat dia hafal. Dan satu lagi tidak pemalu. Ya, dia tidak malu. Ini salah satu dia punya kelebihan juga lah, keistimewaan dia yang dia tidak pandai sagan, tidak pandai malu. Contohnya tuh hari pergi RTM punya orang pun sendiri kagum, dia bilang, wih berani dia nih, dia bilang tidak segan, tidak malu, dia bilang depan kamera pun dia relax ya, dia bilang. Terus kalau ada beberapa budak sudah kesini, dorang menangis, dia bilang. Terus ngam lagi ada budak masa tuh, terus budak sebelah tuh pun menangis. Betul-betul tidak boleh, yang dorang takut kalau berdepan kamera. Tapi ada budak yang dia bukan depan kamera, dia jajal, oke, yang macam kau nampak berani lah. Tapi bila depan kamera, pandai berubah tuh itu, personality iya. kan. Terus yang macam tidak tahu kenapa. Saya pun dulu sebenarnya begitu aja, Mai. Yang depan kamera kau pandai, Betul. kau pandai Bingung terus. pandai kau bakar. Ya, betul. Kau punya mulut pun begitu mau baca. Si Kumbibi seakan dia tidak pernah begitu Kak. Iya, tidak. Ini dia memang itulah kelebihan yang dia ada tuh, dia berani. Kumbibi, saya mau tanya kau. Apa? Kenapa kau berani? Sebab sebenarnya kita beli takut. Ya. Bapak kau udah marah kah? Gak boleh takut, dia bilang Kak, dia cakap bagus-bagus. Kita bagus. Kau rasa dalam kau punya video semua kan yang kau buat,
Mana yang paling kau ingat? Yang paling saya ingat yang saya masak telur yang saya taruh garam banyak lah. Oh. Itu kau yang paling kau suka. Kenapa? Coba banyak like. Tapi itu loh yang bikin Iya, tercalon tuh kan. itulah itu. Oh iya, sama yang dia pergi bakar rice cooker lagi. Apa Kita gitu? nampak tuh. Yang dia masak sama-sama badan rice cooker tuh. Oh iya iya iya. Itu pun itu pun salah satu. Itu pula video dia yang pertama tuh. Paling pertama, iya. Oh itu kayak yang pertama. Oh. Dia mau masak nasi, dia bilang, "Bapak, saya mau belajar masak nasi." Dia bilang, jadi itu ada periuk sana, kau masaklah, belajar. Terus dia minta tolong pasang api yang di luar tuh, kayu api lah. Iya iya. Sudah dia pergi isi, saya pergi cek tuh periuk kan 2 biji saya tuh baras di dalam. Terus separuh tuh air. 2 butir ya. Besar lagi tuh dia punya tuh. Apa yang bau ini ya, saya bilang. Saya keluar gigi apa kau bikin? Saya masak nasi, papa saya tengok sama-sama tuh tuh. Itu rice cooker. Padahal rice cooker tuh saya masih pakai itu masak. Sekarang Tukar baru. jadi kenangan. Sampai sana tuh asal saya nampak tuh saya tak ingat semua. Sampai ada selepas kejadian tuh viral terus tuh video. Sampai ada orang pergi sponsor kami Rice cooker. Aduh. Bibi sama tanya, kalau sebelum buat video kan, macam mana proses ataupun apa yang duluan kau buat? Kau hafal dulu kah atau kau terus bikin kah, macam mana? Mula-mula apa? Mula-mula saya hafal. Sama saya benda ingat. Papa saya cakap. Oke, lepas itu? Itu saja. Angkol bilang apa yang kau buat sebelum kita ambil video. Saya ready. Get ready. Iya. Macam begitulah, macam ada sesuatu benda yang dia mau buat tuh kan, saya kasih tahu dulu dia lah. Tapi itu yang macam satu kali saya kasih tahu. Oke Pak, saya paham sudah, dia bilang begitu saja. Terus buat tuh video lah begitu. Maksudnya dia sangat-sangat cepat tangkap semuanya. Dia paham Sedang proses lah semua. Dia paham sudah apa yang saya mau. Jadi senang kerja sama lah. Kami ambil video pun macam dalam 10 menit, 5 menit siap sudah. Tidak payah kau berjam-jam, tidak payah kau mau edit lagi. Sekejap saja. Kau ambil saja terus kau post. Wow. Ya, tidak payah lagi kau mau kalau cantik kalau biarlah. Macam yang dia masak telur itu pun masa musim hujan-hujan tuh bising lagi. Saya kasih post ya tuh Gitu-gitu ya kan. Record pop post terus. Iya. Yang buat kopi lagi itu susu 1 tin semua itu. Katok. Itu konon dia nampak di kartun dia bilang. Jadi dia try buat, dia bilang nih kali saya mau buat susu kopi untuk papa. Iya. Susu. Kopi susu. Iya, Papa, kau bilang tuh kan. 1 tin batu susu pakat. Aduh. Saya rasa kenapa video kau viral sebab dia relatable. Orang, especially Sabahans, orang yang datang membesar di kampung. Iya. Sangat-sangat relatable. Oh ini pernah jadi, tapi tidak pernah dilakukan semula begitu. Iya betul. Benda yang sebenarnya pernah terjadi kalau kau lakukan semula, orang akan ingat Betul. Dan orang enjoy sebenarnya. Iya betul. Terus orang otomatis macam, betul loh, benda ini pun pernah terjadi sama kita. Dia bilang, Dia macam bikin mengingat. contohnya satu konten kerja saya pun saya minat, Ryan Bekeri. Iya. Dia bikin yang Iya, pernah terjadi betul. masa budak-budak. Bila dia bikin itu pun, apa yang dia bikin saya pun pernah Betul. Pernah mengalami. betul sebenarnya. Jadi semua yang benda dia bikin, terus saya tertarik. Jadi dari sana saya start follow dia lah begitu. Contohnya begitu juga video kami, macam, apa dia bikin pernah begini dia bilang. Jadi orang pun akan follow lah kalau dia orang rasa syuk sudah kan. Betul. Apa Apa perasaan kau bila kau nampak first time nampak video kamu viral berhabis? Apa perasaan kau? Sebenarnya saya mula-mula yang perasaan saya masa viral sampai video pun macam takjub juga lah. Betul kah saya punya video begini sampai 1 juta nih, saya bilang.
balik-balik saya tengok, balik saya tengok. Terus 1 juta, 2 juta. Saya sendiri macam tidak percaya bah. Sebab sebelum ini kan saya pernah juga berangan-angan macam saya tengok video orang-orang influencer yang sudah terkenal kan. Dalam pikiran saya, wih kalau lah saya begini kan punya bagus. Begitu. Tapi saya kasih satu prinsip saya, kenapa orang boleh, saya tidak boleh. Jadi dari sana saya start macam apa jadilah saya bilang macam apa itu kau kena kecam ke apakah itu yang kau kena terima sebagai cabaran lah. Jadi memang saya rasa terkejut juga lah begitu punya pencapaian sampai sekarang. Kalau sekarang macam biasa sudah lah. Bisa sudah. Banyak kira macam normal sudah untuk kau sekarang kan. Macam mula-mula pun yang kau jalan-jalan tiba-tiba banyak sudah di orang mau tegur kau bawa gambar semua macam kau pun macam yang kau gembira bah macam, orang kenal sudah semua ini. Tapi bila yang lama-lama biasa sudah macam tiada sudah begitu. Saya rasa yang begitulah. Tapi kalau orang bergambar janganlah kita sombong kan. Ya, Pasti betul. sebab kalau bukan dorang bukan Betul. tidak famous kau punya video. Kalau saya amalkan yang prinsip begitulah, yang jumpa orang kita mesti mesra sama dorang. Betul. Tidak boleh kita sombong-sombong. Sebab dia orang yang kasih naik apa-apapun apa kau buat, dia orang juga yang kasih jatuh. Iya. Contoh. Itulah tuh. Ya. So, I think sangat penting lah, especially David dan Kubibi sebagai orang yang prominent sudah di sosial media sekarang kena sentiasa jaga image bahkan. Begitulah. Itulah macam si Kumbibi pun saya ajar juga macam kita tidak boleh sombong, tidak boleh begini. Kita punya jaga kita punya adab. Begitulah saya sentiasa ajar dia begitu. Sama bila orang bercerita sama kita mesti kita layan dorang, saya bilang jangan aku bilang yang macam yang kau biji betul sampai kau tidak boleh layan orang. Jangan amalkan yang begitulah. Maksudnya kalau boleh layanlah yang sebaik mungkin. Betul. Jadi Penting, orang pun akan dalam perasaan, dia jumpa kawan-kawan dia yang lain, dia bilang, bagus badurang tuh satu juta gini. Jadi mulut ke mulut dia macam pandai merebak bah. Iya memang. Satu sih yang mulut dia pandai merebak begitu. True. Bukan setakat di media sosial sih ada viral, tapi ini mulut Di dia kan. kalangan orang saja. Kan? Rasanya sekarang banyak peluang kan. Maksudnya sejak dari menjadi social media influencer begitulah kan. Sangat banyak peluang untuk jana income apa semua. Jadi bagi kau sendiri ya, apa perubahan paling besar kau nampak sebelum dapat ini platform dan selepas sekarang? Oke, perubahan dia pertama saya dapat ramai kawan. Perubahan kedua saya senang untuk berbisnis, dan ketiga begitu, dan yang seterusnya saya macam banyak peluang lah, macam sentiasa ada peluang lah, mungkin dari segi macam apa-apalah, macam yang sekarang ini dapat anugerah itu pun salah satu rezeki juga kan. Betul. Kalau pasal stres ada juga stres Ya, cuma ini. berbeza sudah stres dia kan. Iya. Berbeza sudah. Dia nih stres pasal, kalau dulu kau stres pasal macam mana mau cari duit tambahan, kalau apalagi kalau tiada kerja. Stres dia lain-lain, macam campur macam takut lah, stres itu lain dia punya stres. Betul. Kalau yang sekarang yang kau terlampau sibuk lagi lain lagi stres dia. Macam contohnya saya sekarang buat nih produk sambal Kumbibi kan. Ya. Kalau saya tidak dapat cukup saya punya stok, saya stres. Memang. Ada benda lain lagi saya mau buat di luar kan, kalau saya tidak dapat kasih target tuh macam rasa stres lah. Betul. Tapi karena pandai plan dan karena pandai handle lah. Ya, Kalau mesti. kamu mau elak tuh kamu ya stres begitu. Sebab kadang stres ini bukan bagus, bahkan bikin jejas kita punya kesehatan. Sebab itu perlu ada support system yang betul, yang Iya. bagus lah. Saya rasa sebagai seorang yang berkeluarga, support system paling terdekat adalah keluarga. Keluarga lah. Itu bisnis sambal Kumbibi. Berapa lama sudah start? Oh, ini baru juga ini, belum lagi sampai 1 bulan, Oh, dalam 3 minggu lah. dan kenapa nama ada sambal Kumbibi? Dia begini batu.
Dulu saya tidak terpikir itu kasih nama atau nama produk, tapi banyak orang yang pergi PM saya, dia bilang, "Mai, bagus kau kasih jadi satu produk untuk nama Kumbibi," dia bilang. Sebab nama Kumbibi ini lain dari lain, dia bilang. Jadi bila kau buat atas namanya produk ini nama Kumbibi, dia bilang, senang orang ingat tuh kau punya produk, dia bilang. Jadi saya pikir, ya macam betul juga. Jadi saya kasih jadilah, saya pakai terus nih nama Kumbibi ini. Asal saja orang nampak saja gambar dia ataupun nama dia saja, orang tahu sudah. Betul. Dia bilang, oh si Kumbibi, dia bilang. Terus kadang-kadang bukan gara-gara tuh sambal, gara-gara tuh Nama. stika saja sama tuh Astika, nama. ya, Diorang mau itu mau itu produk. betul. Dia, kau sudah register kah? Itu nama. Register, belum lagi. Sebelum apa-apa, paling penting kasih register itu nama lah. Pergi mana tuh? Majlis daerah. Iya. Register enterprise dulu kan, kasih register nama. Iya, betul. Ya, dan selepas itu, selagi belum ada apa-apa, sambal Kumbibi, better kasih trademark nama kamu supaya orang lain tidak boleh ambil itu trademark. Dorang register awal-awal, kalau dorang ambil, nah dorang lah ada Oh iya. dari segi legal punya lah. Nama kamu pun sudah sangat terkenal di seluruh Malaysia. Siapa-siapa akan coba ambil peluang. So sebelum dorang buat, better kamu laksanakan dahulu lah Iya kan, betul. sambal Kumbibi. Dan saya rasa saya belum merasa lagi itu sambal. Saya tes juga, pedas. Kalau yang bilang ekstra pedas tuh dia ada lada, memang ada lada karena ada sama tambahan tuh lada putih Oke. sama tuh santan, dan dia mix itu ikan masin sama bilis. Oh, Dia enak. mix. Jadi tidak payah lagi orang mau cari sama yang bilis, sama yang ikan. Dia sekali 2 in 1. Oke, saya mau pergi cari tempat kau nanti. Boleh, Bang. Telan-telan sudah saya. Kumbibi, kau sudah tes itu itu sambal kamu? Sambal kau? Belum. Kau belum tes? Belum. Dia pandai makan lada ini. Iya kah? Kalau lah sayang, kau pandai makan besau? Tidak. Apa lagi kau tidak makan? Tidak makan sayur. Kalau kalau ikan masin kau makan kah? Makan juga. Makan juga. Saya rasa jawaban kau nih tidak untuk sekarang, tapi belum lagi betul kan? Belum lagi. Nanti kau makan tuh nanti kan. Iya, biasa Iya. tuh kalau yang budak-budak. Budak-budak biasanya belum lebih Tapi kan. kalau sekarang ini banyak yang dia tidak makan sayur, tidak makan itu ikan pun kurang. Biasa lah itu kalau anak-anak kan. Dia sanggup lagi makan nasi kosong. Nantilah kan. Itulah itu. Iya. Oke, secara personal, sebelum dan selepas itu nama jadi famous. Dari segi personal growth, apa yang berubah? Orang bilang pun saya ini masih dalam proses pembelajaran. Jadi belum lagi saya lalui, macam banyak benda yang belum saya lalu. Saya pun susah mau kasih tahu apa yang betul-betul berubah. Apa yang saya nampak lah kan, David, something yang kau belajar juga adalah macam mana mau handle kau punya baru-baru, kau punya itu konflik kena komplain ini itu. Itulah yang saya saya mau buang yang sikap begitu tuh, Bah. Kalau kita buat macam sudah kita kena komplain begitu, terus kita mau pergi marah-marah, mau pergi sarang dorang, macam tiada faedah bah tuh. Ya. Menambah masalah adalah, jadi kita kena cari cara lain lah, macam yang saya cakap tadi itu. Begitu saya cara dia lah, kalau saya lah. Kalau orang lain saya tidak tahu lah, tapi cara saya memang begitulah saya bikin. Saya tidak mau yang menimbulkan masalah. Ya. Saya paham tuh. Saya pun kita bukan jenis orang yang mau konflik, bahkan mau konflik. Saya rasa benda itu kita belajar dari kita punya agama juga kan. Iya. Kita suka itu kedamaian. Kan kita tidak mau cari pasal. Itulah bah itu. Kumbibi, saya mau tanya kau, apa harapan kau selepas ini? Ataupun cita-cita lah, apa cita-cita kau? Cita-cita saya mau jadi pelakon. Wow, kenapa menjadi pelakon? Siapa boleh dapat banyak followers. Oh, dapat followers kak. Iya. Macam kau sudah pernah pelakon kah sebelum nih? Sudah. Di apa yang kau pelakon? Yang tadi yang adik sama pakai pampers dari Mama House.
Oh, itu lama sudah kah? Itu baru kena buat. Oh, baru kena buat. Iya. Apa film yang kau sudah berlakon sebelum? Apa yang film pertama kau ikut dulu? Kau ingat kah yang kau masih umur 2 tahun? Kau tidak ingat kan? Oke, film pertama dia ikut nih kan. Hmm. Si kamu mesti juga kamu kenal nih kan si Makabas. Oh, kenal. Film pertama yang dalam Abakas tuh. Oh, Bakas itu. Ini dia ada nih. Senang Kalau kau kamu saja. kalau kamu perasaan kan yang masakan sarang di rumah tuh yang Jepun datang tuh ada budak kena dukung-dukung dia Oh, tuh. dia kah itu? Iya. Masa itu dia umur 2 tahun. Dia minat betul tengok si Makabas macam yang dia suka lah. Jadi di sana pun ngamam lagi saya pergi komen di Facebook si Makabas kan. Terus sudah bagi kami peluang lah pergi sana. Dari sana juga lah saya start banyak saya belajar benda macam mana mau ambil video begini-begini, reaction muka begitu. Semua dari sana juga saya belajar dia tuh. Ada sedikit juga membantu lah apa yang saya pernah ikut sama dia di sana. Itu apa kau punya, apa kau punya role, kau punya karakter di sana? Macam kami nih yang macam tambahan lah begitu. Macam contohnya boleh jadi mayat, boleh jadi begini. Oh, begitu. Kau kasih hitam muka kau tidak sudah kenal macam yang banyak karakter kau banyak kau Paham, punya. paham. Oh, Begitu. begitu. Jadi lepas tuh ada beberapa film sudahlah saya ikut terus baru saya aktif ini konten bagian konten. Tadi saya tanya si Kumbibi, sekarang saya mau tanya kau, apa harapan kau untuk si Kumbibi? Harapan saya supaya dia boleh jadi budak baik, anak yang baik. Jadi mudah-mudahan selepas ini dia ada banyak peluang dan selalu ada rezeki lah untuk keluarga kami. Begitu. So selepas ini mungkin mana tahu ada mana-mana production kah. Sebab sekarang ini kalau bagian perfilman saja mesti dorong mau cari budak-budak yang kan yang pandai berlakon. Betul, betul. Saya harap suatu hari nanti dia ada peluang lah yang macam itu. Sebab dia sendiri cakap tadi dia minat berlakon kan cita-cita dia. Betul. Mana tahu lah lain kali kan. Ya, rasanya baru-baru ini kau bekerja sama si Datu Vida kan. Iya. Jadi saya rasa sangat besar peluang untuk kamu dan untuk si Kumbibi menjadi merealisasikan cita-cita itu menjadi pelakon. Contohnya kalau macam menang kami anugerah untuk bulan 2 ini, saya rasa memang banyak peluang kami lah. Ya. Sebab bila kau sudah dapat anugerah di sana, banyak yang orang-orang sana yang mau serap kau, mau ambil kau. Betul. Sebab kenapa orang ambil kau? Sebab kau punya nilai, kau ada nilai sudah berbagi orang. Macam kau ini macam yang sudah macam orang tidak lagi ragu mau ambil. Ya. Oh ini oke nih dibilang terus tidak payah lagi mungkin kelebihan dia tidak payah lagi lah kau mau uji bakat kah apa kan. Sudah terbukti Macam lah. sudah terbukti lah yang orang nampak betul-betul kan. Ya. Mungkin lepas ini kalau bagi marketing pun mungkin ada harga sudah. Iya, betul. Betul. Apa perasaan kau bila kamu tercalon ini anugerah? Saya pun macam Sebelum itu apa nama anugerah ini? ini anugerah yang pencalonan Gold Award nih. Untuk Macam content creator gitu. seluruh Malaysia yang content creator dan yang kami punya tandingan nih bukan salang-salang orang deh. Memang yang sudah balik-balik menang anugerah. Betul. Jadi saya tidak sangka saya boleh sebaris sama orang di sana. Jadi saya tengok muka-muka sana tuh kan ada Bos James, ada si Wancai, ada Ryan Bekeri, ada lagi siapa tuh banyak lah yang influencer yang Memang prominent lah. sudah orang kenal bah. Jadi betul kayak ini kami calon sini macam tidak percaya bah. Jadi saya tengok sana jadi macam saya bilang ini rezeki anak lah nih. Mana tahu betul-betul ada rezeki kan sebab sebelum ini kan saya penghujung tahun yang baru-baru ini bah bulan 12 macam buruk betul nasib saya. Kalau kamu ada nampak yang saya post yang hilang semua saya punya duit, saya punya
saya punya bag semua itu karena curi dalam kereta itu. Alamak. Semua saya punya modal semua hilang sana tuh. Jadi bila orang cakap dia bilang tidak apa, debit tidak apa. Hari ini kau susah, besok dia macam kena ganti balik tuh. Ada rezeki datang tuh dia bilang. Jadi saya macam percayalah, yakin apa yang orang cakap. Jadi betul dalam awal tahun tuh terus masuk rezeki begitu. Itu saya bilang, oh ya betul loh, saya bilang. Kau hilang 1.000 hari ini, besok dia ganti kau pergi 3.000 begitu. Dia kasih ganda lagi. Jadi macam betul lah apa yang orang cakap begitu. Saya rasa. Dan Om Bibi, Apa? apa perasaan kau bila kau nampak kamu tercalon untuk anugerah? Oke. Macam ada perasaan nih kalau si Kumbi. Bang yang bahkan lurus lah bahkan. Oh gitulah dia so. Iya. Oke. Macam yang telepon singkat Bang. Iya. Yang jawabannya. It's okay. Kan masih bara kan, jadi Iya. akan belajar pelan-pelan. Masih lagi pun dorong punya umurnya masih kecil Bang. Tunggu dorong besar sedikit lagi mungkin lebih lancar lagi. Dan sebenarnya itu kan itu boleh boleh train tuh. Kalau kau pernah nampak kalau macam video-video di orang putih lah kan dari kecil. Contoh ada budak tanyakan di Malaysia ataupun di Sabah sendiri, budak tanya satu, kau jawab satu. Budak tanya panjang, kau jawab satu. Contoh. Itu sebenarnya benda yang tidak betul untuk kita buat di rumah. Benda yang betul sepatutnya kita buat adalah, contoh itu budak tanya kenapa ini begini, apalah kenapa itu kereta boleh berjalan, contoh kita kasih explain dari 1, 2, 3, explain panjang. Dan sebenarnya ini kan boleh membuatkan itu budak menjadi lebih articulate, maksudnya dia boleh proses itu maklumat, dia menjadi lebih bijak dan lebih pandai untuk mau bercakap dengan orang. So itu saya punya. Oh ya betul. Kalau instead of kalau kita jawab satu gitu, dia pun di luar dia pun jawab begitulah. Iya Begitu. kan. Betul. Sebenarnya itu pengalaman saya. Rupanya masa dari kecil tiada itu situasi yang kena explain panjang supaya saya paham semua benda begitu. Iya kan. Cuma saya sentiasa belajar sekarang lah untuk lebih kasih proses macam mana mau proses maklumat, mau kasih sampai dengan baik begitu. Betul. Dan cita-cita saya bila sudah jadi bapak nanti itulah saya mau buat supaya itu budak. Oh sekarang belum jadi. Belum lagi. Oh. Supaya itu budak lebih articulate, Oh iya, boleh kasih betul. proses maklumat dengan baik dan boleh kasih sampai dengan baik. Begitulah. Iya betul tuh. Sebab kita ini yang sebenarnya pembawa macam maksud saya yang kita lah yang kasih apa nih? Kita yang melatih gitu. dorong dari kecil kan. Betul. Dan sama yang ini kalau si Kumbibi yang macam kalau dia nih kan kalau kita yang begini nih beginilah dia punya style nih yang kurang mau bercakap macam tidak berapa aktif. Tapi kalau kami pernah di dalam beberapa sudah yang kami kada panggil penonton ramai-ramai itu kan bercakap di atas pentas aktif betul kan. Tinggal situasi lah ya kan. Sampai saya mau bercakap pun saya tidak dapat bercakap. Sampai yang MC mau bercakap pun tidak dapat. Sebab Paham. dia kalau dia nampak budak-budak lagi di depan, oh iya dia sudah yang jadi MC. Paham. Tapi kalau yang begini macam orang dia aktif. Iya. Dia maksudnya dia lebih biasa ikut kan keadaan kan. suasana. Betul suasana. Iya. Macam Dore juga di Kopi-Kopi FM begini juga dia tuh. Pilih cakap tanya satu dia jawabin. Tapi kalau dia ramai orang di umum, kalau kita boleh rebut mic sudah. Dipahami juga lah, dipahami. Iya. Kita pun begitu juga kan kadang-kadang. Itulah itu. Suasana lain kita banyak diam kan. Tapi kalau saya lagi suka yang begini yang santai. Santai kan. Kalau yang ramai orang tuh kan macam kau kadang-kadang kau rasa nebas lah apa sama kan. Kau tidak mau minum kau bebek? Tidak. Kau tidak aus? Tidak. Gitu. Mungkin untuk kau lah kan, David, apa kau punya tips ataupun advice? Advice untuk orang yang mungkin mau start dalam content creation, menjadi YouTuber, menjadi TikToker. Gitu. Oke. Boleh. Ini pun saya mau share juga lah. Iya. Sebab
Ya kalau bagi yang content creator yang baru mau bermula itu kan, kamu orang kena terima cabaran pertama dia pasal kecaman. Betul. Kecaman ini kan macam-macam jenis kecaman, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi kalau kena lagi kecaman yang lagi teruk itu, sampai kau baru mau starting terus kau rasa down, sudah nampak tuh orang punya kecaman begitu. Jadi ini salah satu cabaran dia juga. Dan satu lagi, kalau mau jadi content creator kamu kena tahan hati lah, kena tahan hati. Antuk Dan ulah kan. iya, dan kamu teruskan, jangan kamu orang macam separuh jalan saja. Macam kalau kau bilang betul-betul kau mau, contohnya lah, kau mau jadi famous betul-betul, kau bilang kau kena teruskan kalau kau mau capai itu target. Betul. Tapi kalau yang tidak tahan kecam, nah begitulah itu, sampai tengah jalan dia stop sudah. Pernah juga saya terpikir begitu dulu, saya pun hampir saya mau stop dulu, sebab biasa kecaman saya dapat daripada orang-orang terdekat kita. Ini paling anu nih, paling orang Kuat bilang lah. paling kuat dia punya kesan lah. Sebab adalah contoh macam saya dulu kan, saya Ya. starting, ini orang bikin malu masyarakat nih, dia bilang. Saya punya orang terdekat, kawan rapat bang, lagi satu kampung lagi. Terus ini orang bikin malu masyarakat nih, dia bilang tiada faedah punya, tiada guna punya konten begini, dia bilang. Jadi saya tidak kisah lah, saya ambil itu dia punya komen sebagai cabaran. Saya kasih jadi dia cabaran, saya bully nih, saya bilang, saya kasih bukti apa yang dia cakap sendiri. Suatu hari nanti dia akan malu sendiri apa yang dia pernah cakap sama saya. Jadi sekarang memang udah terbukti sudah lah. Betul. Macam yang kau jumpa sama tuh orang pun, dia tunduk sudah sama kau, macam tiada sudah suara lah. Orang yang dulu macam kau, tiada sudah suara dia. Biasa orang yang baru bermula inilah yang selalu kena Betul. benda-benda yang macam nih. Contohnya macam bisnis juga lah, baru kau starting sudah kau kena gini-gini komplain itu ini. Tapi orang bilang kalau kau kuat, kau tahan tukul, orang bilang semua bully tuh. Betul. Kau kena kasih keras tuh hati sih lah. Kau mau kena hadap itu kau punya cabaran. Setuju. Setuju. Iya. Kalau tidak, memang tidak jadi itu. Itulah pasal banyak kita punya kawan-kawan di luar sana yang gagal, sebab diorang tidak dapat terima ini apa nih, daripada kecaman lah, paling paling toruk lah. Kadang-kadang kalau keluarga pun cakap, apa buat begini nih yang toruk, ini bikin malu diri sendiri, bikin malu keluarga lagi, dia bilang. Padahal nanti bila orang tuh sudah berjaya, terus keluarga sendiri, ya kan, dia bilang ada faedah pula, dia bilang. Kalau macam diorang si punya guys-guys sebelum ini kan, jangan terlampau tengok komen, dia bilang. Betul. Kalau tengok-tengok sedikit boleh lah, jangan pergi baca semua, dia bilang. Iya, macam juga kawan-kawan yang lain, macam dorong si Kentas lah, begitu contohnya. Dong gitu-gitu saja, kau kasih limpas ya lah, kau ambil yang bagus punya komen, mungkin kau boleh balas kah, mungkin ada yang dia bagi kau semangat, kau boleh balas. Saya buat begitu, tapi kalau yang kecaman tuh saya kasih limpas. Saya tidak tengok tuh. Sampai ada satu video saya dulu yang saya sembahyang lama anjing makan sama nasi itu. Sampai saya kena invite di mana, Indonesia kah? Doang kasih masuk saya itu grup sembahyang. Dia bilang ini orang patut kena kasih sembahyang nih, kasih main-main agama, dia bilang. Katok. Terus di sana saya tengok punya banyak, dia bilang ini orang ini tidak lama karena kilat lah, ini karena banjir lah rumah dia, apa semua orang begini tidak panjang umur, dia bilang. Teruknya dia kasih masuk saya dalam grup agama, tapi dorang tidak sadar apa yang dorang cakap ini menambah dosa dorang, saya bilang. Nama saya grup sembahyang, tapi macam masih mengumpat nih, saya bilang. Jadi saya tidak di sana, saya biar saya tidak tengok lah apa yang komen-komen begitu, saya tidak tengok lah, saya biar saja. Jadi dorang video saya macam dorang kasih kongsi kan,
diorang lah sebenarnya puncak utama saya yang kasih viral saya nih. Daripada tuh kecaman dan orang yang tidak suka saya dia kasih share. Lama-lama makin Jadi di sini saya berterima kasih sama diorang lah. Sebab diorang sebenarnya yang kasih viral nih sama video-video nih. cuma daripada side kau sendiri Iya. tidak cepat putus asa lah. Iya, itu sialah. Hmm. Itulah yang bilang jangan kau peduli itu kecaman tuh. Hmm. Jangan kau pikir tengok, kau kasih scroll saja, kau kasih limpas saja. Begitu. Betul. Kalau kau tengok makin kau sakit hati itu. Betul, setuju. Hmm. Kumi B, saya mau tanya kau. Soalan untuk kau Oke. Kau berapa umur sekarang? Mama saya bilang saya 7 tahun. Tapi Tapi papa saya bilang saya 6 tahun. Bingung. kalau kau sendiri kau rasa kau berapa umur? 7 tahun. 7 tahun. Iya. Nah, kau rasa itu yang betul lah. Iya. Oke. Soalnya kau kan 7 tahun kan. Kau banyak sudah famous sudah di sosial media kan, di TikTok, di Facebook kan. Iya. Kalau ada budak-budak lain yang satu umur sama kau, dorang mau jadi macam kau yang apa itu tidak malu kan, tidak malu mau belakon, Iya. mau dikenali di sosial media, di TikTok semua. Apa tips kau supaya dorang berani? Saya Ya, apa yang kau mau ajar dorang supaya dorang berani dan tidak malu? jangan nangis. Jangan nangis. Lagi. Boleh pakai juga lah. Ya, Jangan jajang. jangan jejang. Sama jangan takut. Itu Lagi. saja. Jangan takut apa? Jangan takut bila karena cakap. Contohnya? Saja. Contoh? Adakah contoh? Karena cakap macam mana? Macam Kasih dekat sedikit sini kopnya mulut. yang macam karena tahu soalan. Lagi. Itu saja. Wow, oke. Boleh pakai. Thank you Kom Bibi. Nanti diorang pun cakap thank you tuh sama kau, sebab kau sudah ajar diorang, kan? Iya. Oke. Ini safari itu ada post, Mbak. Apa kamu bertanya si David sebelah kan? Jadi ada beberapa yang tanya, ada 2 lah. Jadi ini soalan dari si Marcel, dia bilang, menjadi public figure ataupun penghibur, mana satu pilihan kau? Kalau macam dua-dua boleh kayak tuh. Boleh. Saya mau dua-dua juga tuh. Macam contohnya kau kasih hibur orang, selepas itu kau berjaya macam apa tadi tuh public figure tuh kan, macam berjaya dan boleh jadi contoh untuk orang lain lah. Begitu. Kalau saya mau dua-dua lah. Saya mau bagi orang hiburan sama kasih bagi contoh. Contoh maksudnya orang lain pun boleh buat apa yang saya buat lah. Begitu. Dan Dua-dua itulah saya rasa saya pilih. ya. Jawaban yang sangat bagus lah, sebab kalau menjadi penghibur tanpa menyumbang kepada kejayaan orang mungkin boleh juga lah, tapi dia one sided. Kau saja yang gembira, orang lain kita punya goal nih, kita mau kasih happy, kita mau kasih berjaya, kita punya community juga Iya. kan. Betul. Kita berjaya, orang lain pun berjaya bersama kita. Begitu. Macam diorang boleh macam kita nih macam contoh, sebagai contoh bagi diorang. Oh, tengok si David dia boleh buat begini, kenapa kita tidak boleh buat? Betul. Jadi akan menjadi contoh lah. Dan lagi satu, kita datang daripada kampung. Kampung. Ya, membuktikan bahwa orang kampung pun boleh buat. Iya, betul. Oke, soalan kedua ini daripada kita punya Marke, si Tommy. Dia bilang, MRK. ya, Oh, apa titik terendah dalam hidup kau? Titik ini ataupun keadaan ini mengubah cara kau berpikir dan bertindak. paling saya ingat masa saya kehilangan kerja, terus masa itu PKP lagi tuh kan, tiada lagi macam iya, masa itu yang saya paling ingat masa saya kehilangan kerja lah, sama terus macam banyak kawan-kawan yang menjauh sama saya, bahasa pun tidak tahu kenapa, mungkin
Ya begitulah, banyak banyak benda yang saya rasa saya hilang kawan lah, hilang kerja lah, terus macam saya kadang-kadang keluarga saya pun macam tidak berapa peduli. Benda paling saya ingat macam apa yang saya mau buat, saya tidak kena saput bah sama saya punya keluarga sendiri begitu. Dorang pikir yang saya buat ini yang macam sia-sia. Jadi saya tidak mau macam sampai di sana saja orang punya pikiran, saya kasih bukti lah sebenarnya benda ini saya boleh kasih jadi reality, orang bilang kan macam pikiran orang udah bilang tidak boleh pasti David buat tuh. Jadi saya kasih bukti lah yang sekarang, jadi benda tuh sudah terjadi. Saya rasa diorang pun akan ingat apa yang diorang pernah cakap sama saya lah. Begitulah benda yang saya rasa titik saya paling momen yang paling saya ingat lah yang kau bilang tadi tuh. Saya kehilangan kerja, saya kehilangan kawan-kawan, kehilangan macam kepercayaan sama orang lain begitu. Banyak benda sebenarnya yang terjadi lah sebelum ini. Apa yang diorang cakap saya jadikan sebagai saya punya apa nih? Saya punya cabaran lah. Oke. Begitu. Thank you sebab menjawab soalan daripada kita punya pendengar. Iya. Dan dalam podcast nih, saya ada ini soalan berantai, bah. Jadi setiap saya punya guest kan akan ada peluang tanya satu soalan kepada next guest. Begitu. Jadi saya punya guest sebelum ini Sakina, dia ada tanya satu soalan untuk kau jawab. Dan selepas ini kau akan tanya satu soalan kepada next guest. Oh begitu. Ya, yang kau tidak tahu siapa, saya pun tidak tahu siapa. Gitu. Oke. So soalan dia begini ya, soalan Sakina untuk kau. Apa tips kau untuk move on dan macam mana mau kasih positif diri kau sendiri always? Macam orang kecam saya, macam saya tidak ambil hati lah apa yang orang kecam. Jadi saya tidak mau pikir yang bilang oh ini kecaman ini macam apa menjatuhkan saya bilang saya tidak pikir yang begitu. Jadi sentiasa berpikiran yang anulah, ini yang kalau saya prinsip saya yang macam hari ini saya nampak ini kecaman, besok hilang lah itu, saya bilang tiada sudah. Hari ini saya kalau nampak tuh besok oke sudah tuh. Kalau bagi saya lah, sama contohnya kehilangan kawan lagi kan, tidak apa hari ini saya kehilangan kawan, besok saya boleh dapat kawan baru. Begitulah contohnya. Paham. Saya pun reflect daripada kau punya jawaban tadi kan, yang bila kau menghadapi sesuatu, kau percaya benda itu akan berakhir dan akan ada sesuatu yang lebih baik selepas itu. Ya betul. Gitu kan. Saya pun pernah begitu, tapi ini saya punya keadaan di masa di Johor dulu lah. Masa saya baru first time pergi Johor kan, mau pergi sekolah. Saya sudah landed untuk kapal kan. Lepas itu saya pergi cari bus. Sebab saya tidak tahu, tidak ada orang mau tolong sana, satu orang. Bag saya 2 basar. Jadi saya pergi terminal bus. Terminal bus nih dia bawa saya pergi pusing bandar. Akhirnya dia pergi kasih turun saya di terminal bus satu lagi terminal bus. Padahal saya punya tujuan ada, sebenarnya dia kasih berhenti saya di one hotel lah begitu. Tapi saya tidak tahu di mana. Dan akhirnya dia kasih turun saya di terminal satu lagi. Dalam 1 hari lah saya ikut bus. Nggak tahu pergi mana. Tapi kalau saya rasa kalau orang yang panik, cepat panik, yang takut kan, mungkin lama sudah dia menangis ke apa kan, dia takut ke kolorang ke. Tapi apa saya pikir sebenarnya prinsip juga adalah semua benda nih kalau kau handle dengan baik, kau buat secara betul step by step, kau pergi tanya di counter macam mana mau ini, macam mana mau itu, dengan cara yang betul, akhirnya benda itu akan berakhir dan kau akan berada di tempat kau yang dimana kau sepatutnya. Dan saya buat begitulah step by step. At the end of the day, jam 8, jam 9 malam begitu, akhirnya saya sampai bilik. Ya, sampai bilik tempat saya sepatutnya. So, prinsip sana adalah untuk percaya there's a good thing. Akhirnya semuanya akan menjadi baik dengan cara yang betul. Iya, betul. Setiap apa yang kita buat mesti ada cara dia. Betul. Tapi thank you for sharing. Bila kita dengar orang punya pengalaman, mesti kita pun teringat. Iya, betul.
mesti kita pun ada pengalaman begitu juga. Betul, Iya. betul. Ya. Dan sekarang kau ada peluang untuk tanya kita punya next guest. Tadi kita banyak bercerita pasal Kacaman kan, jadi Hmm, sini saya mau tanya lah, mungkin next yang kena interview ini, oke saya mau tanya dia macam mana cara kau handle kecaman yang, kalau contohnya kecaman yang teruk lah, dia 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 komen komen di mana-mana lah, status kau kah, di mana kau post kah, macam mana cara kau mau handle ini kecaman. thank you sudah bagi Solana. Oke. Ya, sekali lagi kita punya tujuan untuk kita punya podcast interview hari ini adalah kita mau bercerita secara santai kan, Ya, sampai salah. Dan beberapa benda penting adalah macam mana kau start, cara kau start, dan akhirnya apa yang kau lalui sekarang. Saya rasa itu benda yang orang boleh belajar. sebagai contoh lah. Iya, bagaimana. sebagai guide dia bilang kan. Jadi iya guide. Hmm, Ya betul. guide kepada orang. Sebab Mm, di Sabah ini di Sabah mungkin 4 juta orang tuh sekarang. ya. Dan hanya beberapa orang saja, hanya mungkin tidak sampai 10% orang yang menjadi social media influencer macam kamu nih lah. Jadi lebih banyak lagi orang yang mau sampai di mana kamu ada sekarang. Macam mana mau pergi sana? Dengar ini podcast macam Iya. mana kamu cerita. Betul juga, sebab sebelum ini pun banyak yang PM saya. Dia bilang, David, macam mana mau jadi famous macam kamu ah? Hmm, Dia bilang. Terus saya jawab juga, saya jawab dorong punya setiap soalan. Kalau kamu mau orang kenal kamu kamu punya video banyak orang tengok, kamu buat kelainan. Dia bilang, kamu buat kelainan, jangan buat benda yang sama saja. Contohnya masak-masak kah, kau buat kareta kah, apa-apalah yang benda tidak pernah orang terpikir mau buat, bah. Jadi itu yang kamu bikin. Saya bilang paling penting kamu jadi diri sendiri. Terus dia bilang, saya harap yang saya sudah kasih bagi clue, saya kasih terang sama dorang tuh, dorang akan ambil sebagai petunjuk lah. petunjuk, betul. Tapi paling penting tuh jadi diri sendiri lah, jangan kau pergi jadi orang lain. Ya. Itu memang apa itu, orang awal-awal sudah kecam. Kalau Betul. kau buat yang apa nih, kau pergi jadi orang lain. Setuju. Thank you ya. Iya. Last question lah, boleh ya? Last question. Boleh. Apa itu famous bagi diri kau? Menjadi famous, dia dikenali orang bah itu kan. Kalau saya maksud dia famous macam orang kenal kau lah, dan paling bagus lagi kau sudah famous kan, yang kau dapat gunakan ini, kau punya diri untuk bantu orang lain. Setuju. Contohnya macam bisnis orang lain tidak laku ke apa, orang tidak tahu apa yang dia jual, dengan ringan hati kau pergi bantu dia, kasih tahu apa yang dia jual begitu. Itu pun salah satu boleh jadi bualan orang. Si anu bagus begini, dibilang dia tolong lagi. Sebab sebelum ini pun sudah pernah jadi bualan juga lah. Dia bilang, bagus si David ini, sama-sama bisnis, dia promote lagi kawan punya, dia promote lagi orang sebelah punya bisnis, dia bilang. Jadi di sana pun ada poin sudah yang macam orang kasih tahu-tahu kan, bilang, bagus nih dia nih begini, saput-saput. Betul. Jadi dalam masa sama pun membuka untuk mata yang orang-orang di luar sana yang kuat dengki ini. Kenapa sih David saput-saput orang? Terus yang kalau yang orang pendengki ini macam dia terasa lah nampak itu kan. Jadi di sana macam ada sedikit pengejaran lah, Ya, sama sedikit untuk kasih buka mata ini orang yang kuat dengki ini. betul. Dan menjadi Kita famous. sepatutnya kita bersaput-saput, bukan Betul. kita berdengki. Betul. Setuju tuh. Iya, Ya, menjadi famous secara bagus. iya. Kan? Ya. Kita gunakan platform yang betul lah. Betul. Bukan kau setakat, bukan mau jadi famous untuk diri kau sendiri saja. Kalau seboleh-bolehnya kau gunakan kau punya nama itu untuk bantu orang. Setuju.
Oke. Banyak juga sebelum ini saya buat macam baru-baru ada satu keluarga yang dia masih ada anak kecil 3 bulan, Hmm. dia tiada baras, tiada sudah susu apa semua. Dia punya bini dalam proses pembedahan. Kasiannya. Jadi dia pun tidak tahu siapa sudah dia meminta bantu. Keluarga pun tidak mau tengok dia bilang. Jadi saya ambil cara, saya minta sumbangan dari orang ramai, saya post. Jadi dalam masa sama dapat sudah bantu dia, Wah, syukurlah. dia dapat sudah beli apa yang dia mau. Terus dia kasih bukti semua, dia kasih, nah saya punya anak dapat makan sudah, dapat minum susu sudah, dia bilang. Semua dengan Dia bantuan kamu. dia minta jumlah pun bukan banyak tuh Mai, dia minta jumlah dalam 17 ringgit saja. Tinggi ya. Dia bilang, saya minta bantu begini, saya dia bilang, nggak saya punya bank masa tuh kena blok bah, masa saya kena curi saya punya bank tuh kan kena blok. Jadi saya tidak dapat transfer. Kalau dekat kau ini saya bilang, saya boleh beli barang kasih kau. Terpaksa saya ambil cara, saya kasih post, terus orang pergi bantu dia. Syukurlah. Dia bilang, wih David, saya minta 17 ringgit saja, sekarang lebih sudah nih, dia bilang. Syukur. Thank you sebab buat begitu. Itulah itu. Saya pun Jadi, berterima kasih sama kau. jadi selepas ini kalau macam ada lagi yang perlu bantuan ataupun apa-apa, saya boleh teruskan apa yang saya bikin lah. Ya. Hmm. Kau sudah diberkati, sekarang masa kau untuk berkat orang. Iya, Kan? macam begitu juga. Apa yang saya bantu orang kan, contohnya macam sekarang kami pergi anugerah tuh kan, perlu undian orang ramai bah. So itu yang saya dapat sekarang. David dulu kau bantu orang, sekarang kami bantu kau, dia bilang Ya, gitu. betul. Orang akan ingat kau. Dia bilang, saya pun ada juga post, saya bilang, mungkin sebelum ini saya pernah bantu orang, tapi ini kali saya lagi yang minta bantu, bolehkah? Saya bilang, woi banyak dibantu kan. Syukur. Syukurlah, memang yang support habis. Dan- Terima kasih juga yang followers dari Indonesia, dari Sarawak, dari Brunei, dari Sabah sendirilah. Terima kasih karena kuat betul support kamu sama kami untuk yang anugerah akan datang ini. Ya. Saya pun support kau. Iya, terima kasih. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Betul. Itulah. Mungkin hari ini hari saya, siapa tahu besok hari kamu. Terus kita akan tolong, kita amalkan prinsip tolong menolong. Setuju. Minta tabang dia bilang kalau dia. Iya, betul. Dan berkat memberkati dia bilang. Betul. Dan thank you so much sebab sudi datang sini. Walaupun jadwal sangat susah, pack. Iya. Tapi akhirnya kita dapat bersama-sama di Itulah sini itu. untuk cerita. Thank you. Oke, mari sama-sama. Dan harapan saya untuk kamu dua adalah all the best dalam itu kamu punya ini Iya. anugerah ini. Dan harap boleh teruskan itu kamu punya bantuan kepada orang. Iya, Iya. betul. Kalau itu contohnya lah, kalau saya menang nih anugerah kan ada sedikit rezeki, saya akan cari orang yang betul-betul memerlukan, saya akan buat derma lah. Ya. Atas kemenangan anugerah ini. Kalau contohnya saya menang dalam anugerah itulah. Amin. Oke. Sebab ini sebelum ini pun sudah saya buat beberapa perancangan bah. Saya mau cari orang yang betul-betul memerlukan dalam kesusahan. Terutama yang OKU kah. Oh ya, sebelum ini pun ada satu OKU juga saya pernah bantu di sebelah Penampang. Jadi pun atas sumbangan orang ramai juga. Syukur. Sebelumnya ada juga beberapa, saya tidak ingat sudahlah. Begitulah, apa yang kita bantu orang nanti kita akan Terima terima kembali kan. kembali. Ya Betul. betul tuh. Kalau kita buat jahat, itulah orang bilang karma tuh kan, betul-betul kalau dapat tuh. Betul. Dari kami sini Kak, saya harapkan semua yang terbaik untuk kamu. Ya, terima kasih. Ya. Akhirnya akhir sekali macam mana orang mau reach out, mungkin orang mau minta bantu sesuatu kah, macam mana orang mau kontak kamu, atau mungkin di Facebook kah? Kalau kebanyakan orang minta bantuan pun dari Facebook lah. Facebook lah. Terus orang pergi messenger saya begitu. Oke. Kalau ada di luar sana mau bagi dorong job, minta review ataupun mau minta bantu, boleh kontak dari sana lah. Macam ada bisnis kecil dorang, mekanik workshop kah,
kedai makan kah, kedai gerai, ada yang PGPM, saya tidak perlu luki. Kau kasih post saja, bukan penat pun kau pergi post saja Betul. kan. Hijab Kau jarak. kasih saya bilang, kau kasih saya gambar, kau kasih saya details, kau copy saja baru kau post. Tes, ya. Post saja, Ya. bukan pun bilang, oh apa ini susah sangat Hmm. kau buat begitu. Jadi bila saya buat begitu, jadi ramai orang, beberapa orang nih cakap, dia bilang, wih bagus kok, dia bilang, pernah saya minta, saya begini-begini, saya minta post begini, dia orang minta bayaran, dia bilang. Paham. Jadi kalau kau, dia bilang, wih betul bah, beri kah, dia bilang. Iya beri sih, saya bilang, kau kasih sih saya bilang. Masa dia orang tidak percaya. Ya. Dia bilang, dengan begini kau punya followers, betul benar, dia bilang, banyak kali lewat tanya. Betul, saya bilang beginilah, saya bilang, macam saya ini macam apa ini, macam untuk anu bani, saya bilang macam kasih, mungkin sudah Tuhan kasih tentukan saya sebagai anu bah, orang tengah untuk kasih apa, bantulah begitu. Macam contohnya orang bisnis, dorang tidak tahu di mana dorang mau post, mau kadang minta sama influencer lain pun mungkin karena minta bayaran lagi apa semua kan. Jadi dorang pun takut lah, macam biasalah kalau bisnis kecil-kecil kan. Betul. Dorang pun takut macam banyak keluar Ya, duit, paham. Ya. keluar duit banyak tapi untung tidak. Ya, Jadi dorang cari cara, mungkin kalau dia nampak macam saya, si David mungkin oke nih, macam dia boleh bantu, dia bilang tidak salah kau pergi coba PM saya. kan. Tanya dulu. Kau pergi sih ya PM saya, macam kalau saya boleh bantu saya bantu. Ya. Tapi kalau benda yang memang saya tidak dapat bantu, saya minta maaf saya. Cuma yang penting jangan malu untuk tanyakan. Iya betul. Oke. Kebanyakan begitulah, sebelum dorang mau pergi PM saya pun saya malu Benny sebenarnya, dia bilang. Betul. Jangan kau malu, saya bilang, sama sih ya kita ini, saya. Oke, thank you Mai. Sama-sama. Ya. Saya mau tanya Kom Bibi, sambal Kom Bibi ada tagline kah? Contoh macam kopi-kopi kan, kita juga main dia bilang. Oh. Kalau sambal Kom Bibi ada tagline kah? Sudah terpikir kah apa tagline? Oke, contoh saya mau beli sambal kan dari kau. Ini sambal, apa kamu cakap pasal ini sambal? Sedap. Iya. Kalau kau yang cakap macam mana? Yang cara kau? Kalau saya cakap sedap. Sedap. Itu mau brainstorm sedikit lah, mau cari lagi kan bro? Iya. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah Iya. datang. Thank Oke, you sebab spend masa di sini. Iya. Terima kasih juga sudah jemput kami pergi di sini. Iya. Saya gembira sebab akhirnya kita Iya. bersama-sama. Itulah itu. Kom Bibi, thank you sebab datang ah. Oke. Ya. Kau Terima kasih juga jemput Belang. Terima kasih juga jemput. sama-sama. Kau mengantuk sudah? Cuma pergi tempat tadi saya. Oh, di tempat adik kau. Oke, sekarang ah. Oke. Halo guys, jangan lupa tengok kita punya podcast di YouTube Step It Up. Bye. 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 Thank you kamu orang. Step It Up Lounge, create, share, inspire. Bye. Bye. Nama saya Ivit bin Tawasing. Nama saya Kumbibi, nama betul saya Abigail Ivy. Berapa umur sekarang? Mama saya bilang saya 7 tahun, tapi papa saya bilang saya 6 tahun. Bingung. Apa yang kau tolong kau punya bapak masa jual-jual di sering jalan dulu? Dudukin jam saja di kereta. Jadi di kereta kau bikin apa lah? Ya bareng-bareng. Itu pula video dia yang pertama tuh. Paling pertama, iya. Dia bilang, "Bapak, saya mau belajar masak nasi. 2 biji saya tuh baras di dalam. Saya masak nasi, Papa, saya tengok sama-sama tuh rice cooker. Sampai ada orang pergi sponsor kami Rice cooker. Macam mana kau punya kehidupan sebelum famous? Macam yang kita tahu tuh hari kan pasal PKP kan. Saya pun salah satu yang kena singkir daripada kerja. Oh, Hilang pendapatan kan. Saya pun udah pikir lah, kalau saya kira buat sesuatu, macam mana saya mau kasih makan anak, macam mana saya mau belanja untuk harian saya. Halo guys, jangan lupa tengok kita punya podcast di YouTube Step It Up. bye. Bye. Bye, thank you kamu orang. Baik ya.
Step It Up Lounge This is the Podcast. first time ever yang kita ada. For me, Malaysia ada pros kontra juga. Mendengarkan tuh. Itu air turun. Saya pun macam rasa apa tu? Hi, Steph here. Welcome back to Step It Up Lounge. Hello.